Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berdiskusi sejenak tentang bagaimana cara membedakan antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan mengajar di kelas. Pertama, biasanya model dan metode pembelajaran itu terletak atau ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun demikian kita kadang masih bingung mana model, mana metode gitu kan. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa beberapa hal yang berpengaruh dalam perencanaan, desain atau pelaksanaan pembelajaran. Pertama adalah kita harus tahu persis lebih dahulu mengenai topik atau materi. Materi pembelajaran harus dipahami lebih dulu supaya kita bisa tahu karakteristik materi ini adalah apa. Bahwa dalam pembelajaran itu ada materi yang menuntut praktek atau demonstrasi lebih banyak. Ada juga materi yang membutuhkan penjelasan lebih detail sehingga cocok dengan metode A, cocok dengan model A. Jadi karakteristik materi akan mempengaruhi pemilihan model dan metode yang akan kita gunakan dalam belajar. Berikutnya, nantinya akan ada yang disebut dengan kompetensi dasar. Kompetensi yang dimaksud adalah hal yang akan dimiliki oleh siswa ketika setelah belajar materi yang akan kita ajarkan. Lebih detail di bagian kompetensi dasar itu akan menyangkut sub-sub bab atau sub-sub uraian dari materi yang kita akan gunakan. Misalnya, kita akan belajar tentang fisika pada topik misalnya gerak lurus. Gerak lurus. Ini adalah topik umum, nantinya diuraikan misalnya ada gerak lurus berubah beraturan, ada gerak lurus beraturan, ada misalnya ketika digabungkan gerak lurus dengan gerak melingkar atau misalnya gabungan-gabungan lain. Jadi di situ akan dibahas dalam kompetensi dasar yang akan dicapai setelah proses kegiatan belajar dimulai. Setelah penentuan kompetensi dasar, maka selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan pembelajaran atau misalnya akan dibahas lebih awal tadi adalah indikator pencapaian kompetensi. Misalnya ada kompetensi, ada yang disebut dengan indikator. Apa itu indikator? Indikator yang dimaksud adalah berasal dari kata indikasi. Dia asal katanya adalah indikasi. Ketika misalnya kita ingin menerjemahkan, kan ini ada indikator. Kata dasar indikator itu adalah sebenarnya indikasi. Indikasi itu artinya pertanda. Menandakan bahwa pertanda siswa itu paham dengan materi yang kita ajarkan apa. Artinya di sini adalah akan ada output atau hasil belajar yang terlihat atau yang muncul setelah pemilihan atau proses pengajaran. Dibahaslah indikator sekaligus nanti akan nyambung dengan tujuan pembelajaran. Berikutnya, nanti kita akan diarahkan pada pemilihan metode, ada pemilihan model ya, kemudian pemilihan metode. Pemilihan model, kita akan satu pemahaman lebih dahulu. Apa itu model dan apa itu metode? Selama ini kita masih punya pemahaman yang campur, yang campur aduk mengenai metode itulah model, model itulah metode.
Kalau misalnya kita ambil terminologi sederhana, bahwa model itu lebih sering dengan diartikan dengan kata bentuk. Oke. Sedangkan metode itu lebih identik dengan nama, misalnya adalah cara. Jadi model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran adalah cara pembelajaran. Jadi ini sifatnya adalah dari umum ke khusus. Misalnya ada beragam model pembelajaran yang kita tahu. Misalnya pertama, misalnya ada student centered learning. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ada juga teacher center learning, gitu kan, pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, nanti dalam student center learning misalnya nanti kita pilihlah metodenya diskusi misalnya, atau metodenya observasi atau apa. Intinya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kalau misalnya teacher center learning misalnya metodenya adalah demonstrasi, metodenya misalnya wawancara. Atau misalnya ada model lain, misalnya lagi adalah expository, metode expository. Metode expository itu adalah metode yang membutuhkan penguatan penjelasan verbal. Maka model expository. Jadi metodenya yang cocok apa? Metode misalnya ada ceramah, kemudian misalnya ada demonstrasi, ada misalnya problem based learning, kemudian ada project based learning, misalnya ada discovery, kemudian misalnya ada inquiry atau apa. Itu semua adalah metode. Modelnya misalnya tadi ada misalnya kontekstual CTL, kontekstual cheating learning, gitu kan. Artinya teaching learning, kontekstual teaching learning artinya adalah proses pembelajaran yang menekankan pada faktualisasi atau membawa konteks pelajaran dalam konteks fakta atau kontekstual. Jadinya misalnya yang cocok dengan model CTL itu misalnya PBL, Project Based Learning, Discovery, dan lain semacamnya. Jadi sebenarnya secara sekilas ada model, ada metode. Ini penentuan metode itu didasarkan pada model. Model apa yang cocok dengan metode pembelajaran? Misalnya tadi CTL, pembelajaran kontekstual yang menekankan pada faktual. Maka misalnya dibawalah pada pembelajaran yang berbasis masalah. PBL misalnya problem based learning, dibawalah misalnya ke pembelajaran discovery. Kemudian dibawalah misalnya pada pembelajaran metodenya misalnya metode inquiry. Jadi metodenya dipilih berdasarkan konteks model yang digunakan. Jangan lupa dalam pemilihan model juga metode akan mempengaruhi satu hal. Satu hal yang dimaksud adalah media. Karena misalnya pembelajaran adalah contextual teaching learning, kemudian berikutnya kita akan belajar discovery, maka kita harus siapkan alat peraga di mana siswa akan diantarkan pada pemahaman langsung dan berbasis penemuan. Jadi misalnya pembelajarannya di lapangan atau di laboratorium. Jadi di lapangan disiapkanlah medianya, di laboratorium disiapkanlah medianya. Jadi biasanya dalam proses belajar ada model yang digunakan, berikutnya metodenya bisa satu atau lebih. Misalnya 1 atau 2 atau 3 boleh metodenya, tergantung durasi waktu kegiatan belajar. Medianya juga boleh banyak, tergantung pada kebutuhan penggunaan metode. Jadi sekilas
Itulah perbedaan antara model metode pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh kepada penggunaan atau penyiapan media pembelajaran. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.